Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rumah Bunga Aurora. Kali ini kita akan membuat media tanaman ya, dari media tanam bekas yang kita racik kembali. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tanaman yang saya gunakan untuk dari media tanam bekas yang sudah saya racik ya. Di sini ada calathea, ada caladium jaguar, dan juga ada aglonema, harlequin, dan acacia silver. Oke, mari kita. Jadi teman-teman, sebelum kita menggunakan kokopit ini untuk media tanam, sebaiknya kokopit ini kita fermentasi dulu dengan cara mencuci bersihnya. Kalau saya caranya seperti ini ya, cukup disiram dengan air. Karena saya menggunakan cuma sedikit seperti ini, sebutuhnya sepot ini, jadi ini saya akan siram bersih seperti ini sampai jernih ya teman-teman. Nih kalau kita angkat airnya tuh sudah jernih seperti itu, tidak berbentuk, tidak kuning lagi atau tidak kecoklat lagi, tidak terlihat seperti teh, berarti ini sudah siap dipakai, udah bisa dipakai, udah bersih berarti ya. Tuh sudah tidak ada lagi, udah jernih ya. Nih karena ini tadi sudah saya cuci kemarin juga, sebelumnya sudah saya siram dengan air. Nih saya letakkan di dalam karung ini kokopitnya, saya biarkan terkena hujan biar dia bersih ya nanti ya. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mencampurkannya dengan sekam mentah dan kompos bekas tanaman media tanam yang lama, yang tentunya yang sudah kita fermentasi. Nah, jadi ini adalah media tanam yang bekas. Nah, ini cara saya menggunakannya sebelum saya pakai lagi. Ini medianya sudah saya diamkan, saya siram dengan kurakron. Saya semprot setiap kali ada media tanam baru yang saya masukkan, saya langsung semprot dengan kurakron sampai berulang-ulang. Pokoknya kalau setiap hari saya ngisi tanaman bekas, berarti setiap hari juga saya menyemprotkannya. Jadi ini didiamkan selama 1 minggu ya, baru bisa kita pakai. Oke, ini kita tuangkan dulu media tanam bekasnya. Kemudian kokopitnya. Nah, setelah ini kita akan taruh dulu kapur dengan furadannya ya teman-teman ya. Jadi ini saya menggunakan furadan, fungsinya untuk membunuh, siapa tahu masih ada kutu-kutu yang ada di media tanam atau bibit-bibit cacing, jadi mati ya. Furadan itu ampuh untuk membunuh beberapa hama, semut-semut, siapa tahu ada terdapat telur semut di dalamnya. Sebentar saya aduk dulu ya. Tolong jangan di skip ya teman-teman ya kalau nonton, biar jelas. Oke. Seperti ini. Nah, ini masih ada cacing. Ini cacing ini kadang dari kokopitnya. Ini harus kita buang.
Kenapa cacing harus dibuang? Kalau di dalam pot, cacing itu kalau kehabisan makanan, dia akan memakan akar-akar muda. Jadi nanti tanaman kita akan kurang bagus pertumbuhannya ya teman-teman. Kalau di tanah ya subur, dia akan subur. Tapi kalau di pot tidak baik, tidak bagus. Lebih baik kita singkirkan cacing-cacingnya. Sudah seperti ini harusnya dihancurkan. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk takaran foradan ini saya tidak ada takaran khusus ya, kira-kira saja. Saya cuma menggunakan ini sendok buat ngaduk tanaman seperti ini. Kemudian kapur ini dapat dibeli di toko pertanian, toko-toko pupuk, media tanam ada. Ini kalau di tempat saya sekilonya 2000. Ini saya beli cuman 5000. Nah segini ya, kurang lebih cukup seperti ini. Nah kapur ini untuk menetralisir keasaman pada media tanam dan menyuburkan tanah ya, kurang lebih seperti itu. Mari kita aduk lagi sampai rata. Setelah ini baru kita masukkan sekam mentahnya, kemudian kita aduk lagi sampai rata. Sekam mentahnya saya akan menggunakan 3 pot ini ya teman-teman ya. 3 pot ini, ukuran pot berapa ini saya kurang paham. Berapa ya? Oh 25. 25 apa? Iya 25. Ukuran pot 25. Sebenarnya pakai ukuran pot apa saja boleh, disesuaikan. Yang penting sama ya, sama semuanya. Misalkan kokopitnya 1 pot ukuran ini, komposnya juga seukuran ini, terus sekamnya juga seukuran ini, berapa gitu kan. Kokopitnya 1, komposnya 1 atau media tanam bekas 1 ya, dan sekam mentahnya 3. Saya gunakan 3 karena ini biar dia tidak terlalu padat, biar dia poros. Nah ini jadi kita mencampurkan sekam mentah ya. Sekam ini sudah terkena air hujan, dia sudah agak sedikit lapuk. Jadi ini tinggal, ini baru saya taruh 1 pot, 2 potnya ada di sini, yang 1 lagi di sini. Nah ya, nanti kita campurkan satu-satu, kita aduk dulu sebelumnya. Setelah rata baru kita campur lagi 1, kemudian aduk lagi. Setelah rata lagi kita campur lagi sampai selesai ya.
Nah, jadi ini sudah saya campur semua ya. Setelah dicampur rata seperti ini, sudah selesai. Kita masukkan ke dalam karung dulu ya teman-teman, sebelum dipakai. Ini dia, saya sudah menyiapkan karungnya. Nah, setelah dimasukin ke dalam karung ini, nanti akan kita siram dengan B1, dicampur dengan antrakol, boleh ya. Terus kita tutup boleh diikat, boleh tidak. Ini karungnya ini berpori ya, jadi tidak menahan air di dalamnya, tapi dia tetap lembab. Nah, setelah itu ikuti saja. Tunggu sebentar ya, kita masukkan dulu ke dalam karung ya media tanam yang sudah jadi ini ya, tapi belum siap dipakai ini ya, harus kita tunggu selama seminggu atau 2 minggu. Oke, kita masukkan dulu. Kita masukkan sampai habis, masukkan semuanya. Ini media ini saya bikin untuk tanaman keladi. Boleh juga untuk tanaman calathea, begonia bisa. Tapi kalau untuk aglo sebaiknya media tanam yang bekas itu diganti dengan pupuk kandang ya, pupuk kandang. Tapi kalau terpaksa tidak ada pupuk kandang, misalkan adanya media tanam bekas saja, itu juga sudah mengandung pupuk kandang kan, karena sebelumnya sering disiram pupuk, dikasih pupuk. Saya biasanya seperti itu ya, saya kasih pupuk biasanya pupuk kandang. Saya pakai pupuk kotoran sapi tapi yang sudah jadi. Nah, itu untuk aglonema supaya higienis. Nah, tapi caranya tetap seperti ini, dicampurkan semua terus disimpan selama 2 minggu baru saya pakai. Seminggu juga sudah boleh dipakai, sebenarnya sudah boleh, dia sudah tercampur ya, masuk, sudah tercampur semua. Ini cara saya ya, kalau kalian mau ikut boleh. Nanti saya tunjukkan tanaman yang saya tanam menggunakan media ini. Aglonema juga ada yang saya gunakan media ini karena waktu itu kebetulan saya kehabisan media tanam racikan aglo, sedangkan dia membutuhkan segera untuk diganti media tanamnya. Jadi saya gunakanlah media tanam ini untuk keladi ini. Cocok untuk alokasia juga bisa, pokoknya selain aglo. Ini biasanya saya gunakan ini. Kalau aglo tuh mendesak saja baru saya gunakan, tapi tetap tumbuh subur kok. Yang penting dirawat. Setiap 2 minggu sekali disemprot kurakron. 2 minggu sekali disemprot pupuk. Pokoknya selang-seling. Pupuk kurakron seperti itu. Enggak mesti kurakron, bisa juga pakai yang insek yang lain juga ya teman-teman ya, yang ada di tempat kalian. Regen bisa, apalagi tuh saya nggak hafal, apa saja lah boleh dipakai inseknya. Oke, sekarang kita menyiapkan air untuk siramannya.
Saya menggunakan cuma sedikit saja ya, karena untuk menyiram, karena medianya juga tidak terlalu banyak. Jadi segini mungkin kurang lebih setengah ember. Saya gunakan vitamin B1 ini. Saya gunakan setengah tutup ini. Sudah. Kemudian saya gunakan antrakol, fungisida apa saja boleh, merek apa saja. 1 sendok makan. Kita aduk. Sudah larut rata seperti ini, kita siramkan ke karungnya. Siramkan semuanya. Nah, sudah, dia akan keluar lewat pori-pori bawah. Nah, habis ini kita ikat ya, kita tutup, bisa ditutup biasa saja seperti ini aja. Lalu kita letakkan di tempat teduh. Saya gunakan pot ini saja untuk penutupnya, sekedar saja. Nah, seperti ini, tutup seperti ini. Nah, sudah seperti itu. Nanti setelah 1 minggu atau 2 minggu udah siap dipakai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh tanaman yang saya bikin tadi ya teman-teman ya, yang saya racik tadi. Contoh tanaman yang saya gunakan, media tanam yang saya gunakan tadi. Salah satunya ya, ini ada Calathea. Nah, subur kan, walaupun pakai media bekas yang sudah dicampur-campur tadi. Ini ada keladi, red jaguar tuh. Ini menggunakan media tanam yang tadi, yang seperti yang saya bikin tadi ya. Nah, ini Aglonema harlequin. Ini juga sama. Ini karena kepepet teman-teman, saya pakai Aglonema, tapi lebih seringnya saya menggunakan media khusus ya. Kalau yang bekas itu saya gantikan dengan pupuk kandang, pupuk sapi biasanya ya, kotoran sapi yang sudah siap dipakai. Tapi karena kehabisan, saya gunakan, dan ini salah satu contoh yang saya gunakan media yang saya bikin tadi, seperti yang saya bikin tadi ya. Ini ada alocasia juga, silver. Tuh, ini media tanam bekas ini teman-teman yang tadi, seperti yang saya racik tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Inilah contohnya, supaya kalian bisa memberikan bandingan ya.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, saya tidak pernah membuang media tanam yang bekas, tetap saya gunakan, tapi jangan lupa sebelum digunakan difermentasikan dulu atau diracik dulu supaya tanaman kita tetap subur. Kadang-kadang suka ada bibit bunga yang nyelip-nyelip di media tanam yang lama, tumbuh seperti ya bibit keladi, bibit alokasia, apa sajalah. Kan sayang kalau terbuang ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu untuk menghemat biaya media tanam juga, keuangan kita juga ya. Nah, jadi jangan takut bereksperimen. Nah, seperti ini keladi yang saya tanam, cantik ya, subur-subur seperti ini walaupun menggunakan media racikan dari media tanam bekas. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.